Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi masyayikhina fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Faqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib atau fardu pada setiap muslim. Tanda petik di sini maksudnya ilmu syariat. Yang paling utama kita tuntut tentu pertama adalah pengenalan pada Allah SWT atau ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Barulah kita akan mengetahui syariat. Jadi kita harus tahu dulu siapa yang kita sembah, barulah kita bisa menyembah. Fal hadisu yufidu wujuba ta'allumil ilmi. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya wajibnya menuntut ilmu. Wa minal ilmil wajibi 'ala mar'ati. Dan di antara ilmu yang wajib bagi seorang perempuan adalah an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidi, yaitu mempelajari apa yang dibutuhkan oleh perempuan dari hukum-hukum haid, wan nifas, wal istihadah. Nah, ini harus wajib kita pelajari. Fa in kana zawjuha aliman lazimahu ta'limuha. Kalau suaminya orang alim, maka suaminya harus mengajarinya. Tapi biasanya sulit. Nah, suami sibuk, istri juga sibuk. Ya paling kalau nanya sekedar mungkin bisa, tapi untuk mempelajari secara detail itu biasanya susah. Ya dulu ada juga orang bermas kawin dengan kitab, diajarkan kitab I'anatul Thalibin, itu mas kawinnya. Nggak tahu mungkin sampai meninggal dah diajarkan. Itulah bahayanya, makanya benar kalau minta mas kawin itu kira-kira yang bisa ditunaikan. Jangan lihat trennya ya, supaya viral katanya. Nanti apa mas kawinnya? Selawat 1000 kali. Ya harus dengar. Bukan hanya yang laki yang harus baca, tapi kita juga yang meminta harus mendengar selawat 1000 kali. Ya toko loh sampai benar. Kamunya mas kawin 1000 selawat ngedatain terus bukan belo. Atau ada mentang-mentang hafizoh Al-Quran 30 juz. Nah, itu kebanggaan. Walaupun bangga tapi capek. Kan harus dengar, harus nyimak. Ya jangan buat itu jadi pekerjaan yang melelahkan. Lebih baik minta emas 30 gram. Nah, enggak capek itu. Langsung pakai ya kan, enggak perlu capek-capek. Ya walaupun memang beribadah juga. Kalau model-model kita kan kalau dari pagi sampai pagi lagi dengan Quran malas kita, ya enggak. Walaupun dia habis juga dari pagi sampai pagi, saya yakin bosan. Nah itu model-model kita. Ya karena itu mintalah mas kawin yang bermanfaat. Kalau dulu para sahabat memang Al-Quran mas kawinnya, tapi karena itu dalam rangka mengajarkan. Karena awal-awal wahyu tentu tidak semua sahabat bisa mengaji. Nah kalau kita sekarang ya cukuplah hizib Nahdlatul Wathon, cincin Hamzah Wadi, Sofi itu. Hebat Sofi. Wa illa fala khuruj li su'il ulama. Kalau suaminya orang bodoh maka bodoh dalam artian tidak tahulah bab haid, maka dia yang harus bertanya kepada ulama. Tapi biasanya tidak sempat atau biasanya malu. Kalau nanya, kalau sama perempuan mungkin biasa, tapi kalau dia laki terus kita berdua, bahaya itu. Ke rumah tuan guru juga enak apa enggak? Ya enggak enak. Haid saya begini bisa jujur begitu?
Tidak bisa, karena itu belajar. Tetapi hati-hati, ini banat sering tidak buka YouTube? Sering buka YouTube? Ya, ini yang banyak terpengaruh memang perempuan. Dengar-dengar pengajian tidak bisa nyaring, akhirnya apa? Salah pemahaman agamanya. Kan bagus, betul bagus, tetapi tidak sadar nanti ada hal-hal yang digeret tauhid kita. Karena ada dekat rumah saya itu, karena sering mendengar pengajian di YouTube, akhirnya salah memahami agama. Apa kata sama suaminya? Anda tidak bisa menjamin saya masuk surga, katanya. Akhirnya ditinggalin suaminya, minta cerai. Ya, kalau pun bosan tuan guru bajang aja, kalau menuntut ilmu nih, lautan ilmu para masyayikh kita yang sudah keluar di mana dia nyantri. Ini terlibat, hati-hati, banyak cara orang sekarang kan. YouTube ini bahaya kalau kalian tidak pandai. Memang bagus saja penyampainya. Yang saya lihat juga teman-teman yang di apa namanya, teman-teman saya yang dulu saya lihat yang di post itu rata-rata pengajian yang kita berseberangan lah. Ya memang pesan agamanya, hadisnya benar, tapi nanti di penjelasan tuh banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya kita anggap semuanya salah. Tidak mau pulang-pulang, sudah berapa bulan. Hanya satu diminta, ceraikan saya. Nah ini bahaya. Karena itu jangan mudah terpengaruh. Ya masih kalau bahasa para tuan guru kita, bahasanya biasa-biasa, tidak menarik mungkin menurut audien ya. Karena gayanya juga gitu-gitu aja, mungkin bosan. Tapi kalau yang di YouTube banyak yang gayanya menarik. Jangan cari gaya, cari isi daripada ilmu tersebut. Jadi kalau kita nyari-nyari yang gitu, bahayanya di kita. Sehingga banyak kita yang semula Ahlus Sunnah berubah haluan jadi yang lain-lain, paham-paham yang lain. Karena itu hati-hatilah. Kalau tidak pandai menyaring, jangan mendengar sama sekali. Merasa bisa menyaring, betul tidak sudah kuat agama kalian? Betul tidak sudah kuat tauhidnya? Nah jadi lebih baik tinggal setel Kiha Channel atau NWD kan gampang. Cari ini kan gampang. Itu aja didengar kalau yang mau cari ceramah agama. Paham banget? Hati-hati ya. Banyak cara orang. Kalau dulu ada namanya LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Banyak tholibat yang masuk sana. Karena dia merasa diri soleh. Kalau temannya yang dianggap kurang pocu, apa katanya? Kalau mau temenan sama kita, taubat dulu, seakan-akan dia tidak ada dosa. Nah ini kan bahaya. Ketika kita merasa diri kita paling sempurna agama kita, kan tanda kita memang tidak baik. Mentang-mentang jilbabnya beli-beli. Di zaman saya tuh jilbab besar tuh langka, kalau sekarang kan biasa. Nah jilbabnya kecil-kecil, kita dulu terlibat. Karena memang tidak ada yang masih produsen jilbab. Ada jilbab besar-besar, tapi waktu itu kayaknya mahal sekali. Dan langka memang, kalau dicari hanya orang tertentu yang jual. Saya sempat diajak masuk ke perkumpulan itu, tapi bukan LDK, mungkin apa namanya, yang penting jenisnya itu udah jilbaber gitu. Ada majalah namanya apa ya, saya lupa, Aninda atau Ananda apa, saya lupa itu namanya dulu. Ya memang bagus motivasinya, tapi nanti ada yang terselubung di sana tauhid kita yang diambil. Jadi jangan asalan lihat agamanya hebat, itu betul-betul jaga diri dari muhrim. Sebenarnya kalau kita betul-betul ngaji di mahat, wallahi terjadi wali. Cuma kan kita seringkali kalah sama nafsu kita sendiri. Kita diajar tindih, kita diajar macam-macam di agama kita di mahat ini, tetapi kitanya yang kurang merefleks penjelasan itu. Coba buka hati masing-masing, betul-betul didengar apa yang disampaikan oleh para masyayikh kita. Nah semuanya sudah jadi orang soleh, cuman kita nih hati ini masih banyak tutupan-tutupannya. Hanya begitu lihat orang lain hebat rupanya gini-gini, kita ikut-ikutan, salahlah kita pemahaman. Nah jadi pilih dan pilihlah. Bal yajibu alihal khurujul li su'al ulama, tapi wajib dia itu mencari ulama. Nah ini biasanya wanita kalau sudah pakai KB itu masalah luar biasa pada haidnya.
salah cara menghitung berarti salah cara ibadahnya. Ya, ini adalah masalah yang biasa. Wa yahrumu 'ala zawji ayyamna'aha illa ayas'alahu wa yuhbiraha. Dan haram suami itu melarang istrinya pergi ngaji atau bertanya kepada ulama, kecuali dia yang laki atau suami itu yang pergi menanyakan tentang hal itu, kemudian kasih tahu istrinya. Tapi kalau orang laki sudah tidak tahu begini juga, biasa dia malas. Dia aja tidak tahu agama, apalagi kita. Karena itu puaskan diri menuntut ilmu di waktu kita menuntut sekarang ini. Jangan malas. Jangan karena sudah tingkat 3, tingkat 4 dia semua ngaji. Ngapain malu ngaji? Tidak ada teman ya? Ngapain ajak teman masuk surga? Mau masuk surga sendirian? Nah, artinya apa? Ngapain kita peduli pada orang tidak mau masuk surga? Kalau sudah kita ajak tidak mau, ya jalan sendiri, karena kita mencari kebahagiaan pribadi kita dengan dekat pada Allah supaya kita paham agamanya. Jadi jangan ikut-ikutan sama teman lah, maksud saya. Teman rajin kita rajin, teman malas ikutan malas, itu bahaya. Gapailah cita-cita itu setinggi mungkin tanpa harus peduli pada siapapun. Artinya kita harus keluar dari lingkungan kita. Jangan ikut-ikutan sama teman yang malas. Cari, jangan juga senang kesana kemari beracara. Nah, akhirnya jadi pengacara. Iya, pengangguran banyak acara. Gitu tanang. Nah, iya memang enak rupanya kita kesana kayaknya perkumpulan A, perkumpulan B, apa yang kita dapat? Kalau hanya main buat apa? Nah, jadi kalau dalam taklim kan disuruh kita, kalau kita lagi nuntut ilmu ya fokus ke ilmu itu, jangan lain-lain. Mau jadi apa? Allah yang tentukan nanti. Yang penting intinya fokus belajar. Jangan ada undangan sedikit maulid, lalu mendingan dia penceramahnya tidak apa-apa, kesana makan kan? Ya, lebih baik suruh orang tuanya bawain lauk yang enak-enak. Itu lebih bermanfaat timbang kita pulang berhari-hari. Ngapain pulang? Buat jajan. Ya, kasih pemahaman pada orang tua bahwasanya ilmu itu lebih penting, supaya kita jangan hanya sekedar-kedarlah nuntut ilmu. Jangan sampai tidak masuk kecuali darurat. Ya, sakit-sakit sedikit pusing, sekedar pilek, sakit perut dikit masuk sajalah. Itu jadi obat. Jadi jangan cengeng. Kenapa tidak masuk? Pilek. Alasannya sangat tidak masuk. Ya, panas-panas dikit masuk sajalah. Ya, tapi memang kalau musim Covid katanya bahaya itu. Ya, karena itu jaga jarak kalau temannya pilek. Sekarang ini kan musim penyakit ya. Kalau 2-3 minggu tidak sembuh-sembuh, katanya konon penyakit 3 minggu kata orang sekarang. Tidak 3 minggu tidak sembuh kita kata. Ya kalau ke dokter panas ya Covid katanya nanti. Takut juga periksa kan. Summa inna ta'alluma hadhihi ahkami ya'uddu minal fiqhi. Kemudian sesungguhnya kamu pelajari hukum-hukum untuk menyiapkan diri dari ilmu fikih alladzi huwa min alamati iradatillahi, itu merupakan tanda keinginan Allah bi'abdihi pada hambanya al khairu, kebaikan. Jadi kalau Allah sudah kasih kita hidayah senang nuntut ilmu fikih, itu tandanya kita mau dibuat baik oleh Allah. Jadi kalau orang yang malas ngaji berarti wah mula alamat ndek teu menang si Allah. Kan tanda Allah sayang pada seorang hamba kalau dia itu tanda Allah berpaling dari seorang hamba itu kalau dia dibiarkan melakukan apa saja yang dia mau. Tapi kalau kita masih ditegur dengan ujian, dengan berbagai cobaan, itu tandanya Allah kangen sama kita. Hai sujaan sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari segi datang dari Nabi SAW, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah jadi orang baik, akan Allah berikan dia pemahaman dalam agama. Artinya kita mudah menjalankan ajaran agama. Kita mau menuntutnya dan mau melaksanakan ajaran agama kita. Bukan sekedar tahu tapi tidak mau melaksanakan.
dan kita berupaya untuk mencari ilmu tersebut, berupaya supaya kita dekat pada Allah dengan ilmu tersebut. Wa musahamatan fi nasri ilmi, wajib, dan membuang untuk menyebarkan. Mungkin maksudnya di sini kita artikan tidak melakukan penyebaran ilmu yang wajib atau tablighi da'wati a'datu hadhil durusa fiqhiyah, dan juga untuk menyampaikan dakwah. Saya menyiapkan pelajaran fikih fi ahkamil haid pada hukum-hukum tentang haid, wan nifas, wal istihadah, dan juga istihadah. Waqad jama'atu hadhihi risalah min kutubi a'immatina asy-syafi'iyah ridwanullahi alaihim. Sungguh saya sudah mengumpulkan dari risalah, artinya kitab-kitab yang tipis-tipis, dari kitab imam-imam kita, ya kitab Imam Syafi'i ridwanullah. Jadi kitab-kitab Syafi'iyah, yaitu para ulama Syafi'i yang bahas haid, itu yang digabung dalam kitab ini. Wa aksaruha mustafadun min risalatin, dan paling banyak ini istifadah atau faedah itu diambil dari risalah Syekhina Al-Allamah. Ini taknya tak mubalaghah, bukan tak muannas, Muhammad ibn Ali Al-Khatibi hafizahullahu wa mata'a bihi fi khairi wa afiyah, amin. Walati fatahat mughlaqa, dan yang membuka yang terkunci-kunci, masa ilil haidi, pada masalah haid. Ya memang ini masalah haid ini sebenarnya ribet sekali. Kalau yang haidnya normal ya tidak ribet, tapi rata-ratanya perempuan biasa haidnya tidak karuan kan, rata-rata. Kenapa? Ya perubahan hormon, siklus, apalagi pengaruh makanan kita sekarang, siklus haid tidak menentu. Wa qasamtu hadhihi durusa ila samaniyati durusil kalati. Sungguh saya sudah membagi pelajaran ini menjadi 8 pelajaran, artinya 8 bab. Sebenarnya akan datang. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, qaddimatun amatun, yaitu pendahuluan secara umum. Hawadima, berkisah tentang darah saja. Al-kharijati minal farji, darah yang keluar dari hanuk. Paham? Paham. Nah, hanuki. Ad-darsul tsani, pelajaran yang kedua, sinul haidi, umur orang haid, wasifatihi, sifat haid itu kayak apa, wa alwanhi, warnanya kayak apa, wa muddatihi, kemudian lamanya haid. Ada sesalis, pelajaran yang ketiga, at-tuhru minal haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ada surabi' fin nifasi wa muddatihi, masalah nifas dan juga berapa lama, wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin, dan apa yang terkait dengan hukum-hukum nifas. Ada surah khamis fima yahrumu bil haidi wa nifas, apa yang haram dilakukan oleh yang haid dan nifas. Ada susadis, pelajaran yang keenam, at-ta'rifu bil mustahadah, pengertian istihadah, wa ma yalzamuha, dan apa yang harus dilakukan ketika kita istihadah. Ada susabi, pelajaran yang ketujuh, al mustahadatu fil haid, istihadah ketika haid. Ya, mintanya haid, semuanya tiba-tiba ada istihadah. Ada susamin, al mustahadatu fil nifas, istihadah ketika nifas. Wa asallallahu ta'ala ayyaja'ala hadzal amal, dan saya minta pada Allah supaya menjadikan amal ini khalisan liwajhihi, ikhlas semata-mata karenanya, al-karim yang maha mulia. Wa arju, dan saya berharap, wa amalu, dan juga bercita-cita, mimanit tala alaihi, bagi yang melihat ataupun membaca, pada api khotaan, kalau anda lihat di kitab ini ada yang salah, ayunabbahani alaih, kasih tahu saya, peringati saya. Nah ini tawaduknya para ulama.
dan nama ra'ita kalau ditegur malah kita yang ngotot, tersinggung kita. Kalau ulama tawaduknya kalau ada yang salah silahkan kasih tahu saya. Nah, ini karena memang tujuan kita adalah bagaimana supaya kita sama-sama benar cara kita beribadah kepada Allah. Bukan tujuan untuk gengsi-gengsian, bukan untuk supaya dikatakan hebat. Wa jazahullahu khairul jaza, dan ucapan terima kasih sebagus banget, sebaik-baik, sebaik-baik balasan dari Allah. Wa qad ana, dan sekarang awanus suru'i, ketika awal daripada syara' fil maksudi, di dalam tujuan ini, bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Allah yang maha disembah. Fa'ila darsil awal, maka kita akan bahas pelajaran yang pertama. Ada sul awal muqaddimatun amatun haula dima. Jadi pelajaran pertama adalah pendahuluan secara umum tentang darah al-kharijati minal farji, yang keluar dari hanuk. Ada mukhariju min farjil mar'ati imma ayakuna haidon, darah yang keluar dari seorang perempuan ada namanya haid, atau nipasan atau nipas, atau istihadah atau istiharah. Jadi cuma 3 darah, selain itu tidak ada darah. Tapi ada istilah kita darah putih ya, mungkin istilah orang Indonesia saja, dalam agama tidak ada istilah darah putih. Wala rabi'alaha, tidak ada darah yang keempat. Walikulli min hazdima, dari tiap-tiap darah tadi ta'rifun, memiliki pengertian atau batasan. Ya tamayyazu bihi an ghairihi, yang bisa dibedakan dari yang lain. Wasaufa nubayyinuha insyaallah. Insyaallah akan dijelaskan. Awalan, yang pertama, al-haidu, haid. Ta'riful haid, pengertian haid. Damul haidi syar'an, darah haid menurut syara' adalah huwa damu jibilatin, darah yang terbawa atau yang yakhruju min aqsa rahim, yang keluar dari ujung rahim al-mar'ati, seorang perempuan, ala sabili sihati min ghairi sababin, karena dia sehat tanpa sebab, fi awqatin ma'lumatin, pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi haid itu tidak keluar seterusnya lah, artinya ada waktunya, sekali sebulan atau 2 kali sebulan. Ada 2 kali sebulan? Ya, kalau 15 hari kan 2 kali sebulan jadinya. Awal akhir biasa ya. Kalau yang sekali sebulan biasanya yang 21. Kalau dia rutin 21 jarak bersihnya, maka dia sekali sebulan. Syarhut ta'rif, penjelasan daripada ta'rif. Al-haidu fi syar'i yatadammanu fi ta'rifihi arba'atu asya. Haid menurut syara' itu mengandung 4 pengertian. Awalan, annahu damun jibilatin, darah yang ditentukan, yang ditakdirkan taqtadihi tiba'us salimah, yang menjadi tabiat, kebiasaan yang menyelamatkan, artinya yang baik. Jadi haid itu bagus, tidak haid itu kurang sehat. Awalan annahu damun, sanian, pengertian yang kedua, annahu yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, bahwasanya darah haid itu keluar dari ujung rahim seorang wanita. Wala aqsa wal abad, yang namanya aqsa itu yang paling jauh. Salisan, yang ketiga, annahu yakhruju ala sabili sihati min ghairi sababin, darah haid itu keluar karena sehat tanpa adanya sebab, bukan karena pendarahan atau yang lainnya. Bi khilafi damin nifas, berbeda dengan darah nifas, was istihadah dan istihadah. Rabi'an, yang keempat, anna lahu awqatan, bahwasanya haid itu memiliki waktu, maksusatan yang khusus. Falahu aqallu
Ada yang ukur di haid itu ada ukuran paling sedikit, walahu aksa, dan ukuran paling banyak. Walahu ghalibun, ada ukuran kebiasaan, biasanya seminggu, ada yang biasa 5 hari, ada yang 15 hari. Kama sayati insyaallah taala, sebenarnya akan datang insyaallah. Al aslu fil haidi, asal dari haid atau dalil tentang haid. Al aslu fil haidi qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa azan, katakan itu adalah penyakit. Fa'tazun nisa'a fil mahid, maka jauhilah oleh kalian wahai para laki-laki perempuan-perempuan ketika haid. Maksudnya dijauhi itu tidak boleh tidak boleh bergaul bebas. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kalian dekati perempuan itu sehingga dia suci. Suci di sini harus, kalau di mazhab kita, sudah mandi. Walaupun sudah berhenti keluar darah, kalau belum mandi tidak boleh. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau perempuan-perempuan itu sudah bersuci, maka datangilah perempuan-perempuan tersebut dari arah mana kalian telah diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang tobat dan orang-orang yang bersuci. Karena memang biasa laki-laki ada yang tahan, ada yang tidak tahan ketika istrinya haid, tergantung kekuatan seksualnya. Ya makanya ada yang nanya, bagaimana baru pulang dari Malaysia istri lagi haid? Ya ini memang masalah. Udah bertahun-tahun tak jumpa, tiba-tiba haid. Kalau ya gampang, kalau masih belum kawin bilang sabar sama orang gampang. Yang sudah kawin, kalau memang akan terjadi perzinahan misalnya, kalau kamu tidak kasih ada ancaman, maka kasih. Karena di sana ada 2 haram. Bergaul di waktu haid haram, tapi kalau suami akan cari jajan di luar lebih haram lagi, maka berikanlah ketika terjadi 2 haram. Kalau dia tidak mengancam, bisa bersabar, ya alhamdulillah. Pokoknya harus agamanya kuat. Kalau tidak kuat bahaya. Itulah makanya kenapa laki-laki diberikan kawin 4. Ya kan, bab ini perempuan paling tidak bisa menerima, ya kan? Ya karena memang orang itu beda-beda tegangan. Kayaknya ada yang 5 kali sehari, sanggup? Ya teman saya bilang gitu, ada kawan saya katanya sedia setiap waktu. Suaminya minta tiap waktu. Ya istrinya juga hebat, bisa layani suaminya. Ya kalau perempuannya males, ya Allah, maghrib isya gimana? Masya Allah. Jadi kalau laki-laki terlalu tinggi syahwatnya, kalau istrinya tidak sanggup melayani, maka dia boleh kawin lagi. Karena istri tidak sanggup melayani. Apalagi perempuan kalau sudah umur 50-an, keinginan untuk seksualnya itu sudah berkurang, semakin berkurang. Kalau laki, walaupun dia tua tetap kencang. Itulah makanya laki-laki itu tetap disarankan menikah, karena dia kalau tidak menikah agak sulit menjaga diri. Hatta istri meninggal pun kalau dalam agama disuruh kawin setelah hari ketiga, ya enggak? Jangan tunggu lama, hari ketiga menikah langsung. Nah itu dalam ajaran agama. Kenapa? Karena untuk jaga laki-laki. Tapi kalau di masyarakat berkemi, ya enggak? Jangankan 3 hari, belum 100, belum setahun istrinya sudah meninggal, sudah kawin, jadi gosip. Kenapa? Ya karena tidak memahami ajaran agama. Kalau yang paham, itu bagus, wajar.
Jangan kita ikut-ikutan kayak orang tidak tahu jiwa haruana selingkuh doang. Fafi hadhil ayati bayyana Allah Ta'ala hukmal haid. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang hukum haid. Wa akhbarana awalan binajasati damil haid. Di dalam ayat ini Allah memberitahu kita bahwasanya darah haid itu najis. Karena itu kalau sudah pakai handuknya ketika haid, cuci dulu baru pakai mandi bersih. Jangan dapat dicuci itu dipakai mandi lagi. Lapa masih ada darahnya nempel di sana. Kan kalau lagi ramai mesti ada yang tertinggal di handuk kita. Perhatikanlah. Biqauli ta'ala kul huwa adza. Jadi adza di sini maksudnya penyakit yang najis. Makanya kita dilarang membawa di apa namanya ke masjid. Kalau kena berarti kan najis di masjid itu. Summa amara azwaja ayat tazilun nisa'a fil haid. Kemudian Allah memerintahkan para suami untuk menjauhi istrinya ketika haid. Ayat tazilu mubasyaratan nisa. Tidak usah pegang-pegangan. Karena kalau sudah pegang-pegangan itu bahaya. Mesti mau. Karena laki itu kalau bahasanya kalau masih bajang-bajang apalagi pandangan hidup. Paham? Ngelihat istri aja sudah hidup. Nah, apalagi megang pegangan hidup katanya. Ya jangan dihayalkan. Fima baina surati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Tapi kalau sudah pegang atas biasanya hidup. Tidak bisa itu, walaupun boleh di atas pusar, itu bahaya. Makanya perempuan harus memperkuat pakaiannya, terutama area VIP. Ya, harus pakai celana legging yang super ketat yang tidak bisa ditarik-tarik. Ya, bisa jadi tengah malam bergarap-garap. Kan bahaya. Walaysa muradu bi'tizalin nisa an-nahjuraha fil mat'am. Bukan maksudnya pisah dengan wanita, menjauhi wanita itu pisah makan. Karena dulu orang-orang Yahudi atau Quraisy biasa kalau istrinya lagi haid keluar rumah suaminya tidak mau bareng makan, tidak mau, apalagi mau tidur, tidak mau dia. Wal masyrab, bareng minum, wal maskan ataupun bareng tempat tinggal. Fa'inna tilka adatul Yahudi. Nah ini dia, itu kebiasaan orang Yahudi, kama warada fil hadis an Anasin anna Yahuda kanu idza hadatil mar'atu, bahwasanya orang Yahudi kalau istrinya haid, fihim lam yu'akiluha, maka mereka tidak makan bersama istrinya. Jadi dianggap perempuan itu najis, sehingga tidak mau didekati. Kalau sekarang marah perempuan, ya karena Rasulullah sudah mengangkat martabat kita. Paham kita itu salah, ini benar. Tapi maka kelewatan perempuan, ya kan? Saking gendernya semuanya tidak mau. Nah itu juga bahaya. Wala yujami'uhunna fil buyut, tidak pula tinggal dalam satu rumah, betul-betul dikelainkan dirinya. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, ila akhir ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in, kerjakan wahai para laki-laki apapun, segala sesuatu, ila nikah, kecuali nikah. Nikah maksudnya al-wati. Tawati kerja keras. Paham?
Wa qalu sallallahu alaihi wasallam ila nikah ay ilal wata. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah beliau berkata, kuntu asyrabu wa ana haidun, saya minum dan saya, nah ini namanya qaulil hal, saya dalam keadaan haid. Summa unawilhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu saya kasih Nabi bekas saya minum. Nah, itu yang romantisnya Nabi dan Siti Aisyah. Kalau kita kasuan kamu katanya ya. Nah, itu masyarakat itu kurang paham apa itu romantis. Padahal romantis itu ya begini, bukan berarti makan atau minum bekas istri itu adalah kurang ajar. Maunya bekas suami aja dimakan, ya enggak? Nah, itu di masyarakat kita. Ya karena memang kurang ilmu. Fayada'u fahu ala maudin fihi, maka Rasul meletakkan bibir beliau di mana bekas mulut saya. Nah, itu Nabi. Kalau kita kan pilih betul beruang. Coba pas pacaran aja, masya Allah, bekas gigitan pacarnya pun dimakan. Begitu menikah beda, panggilan pun beda. Yang semula ya Ummul Habibah, begitu menikah lain panggilannya. Nah, ini romantisnya pas pacaran saja, bahaya ini. Emang laki-laki itu rupanya lembut kalau belum menikah. Kalau sudah menikah mesti disemprak-semprak. Nah, jadi jangan dikira laki-laki itu lemah lembut. Dia lemah lembut karena ada maunya. Nah, lahang dah yuk jemak lah mau aja. Itu dalam prinsip mereka. Ayo sudah, sekarang saya kalah, biasa setelah menikah gantian. Karena itu azfar biza tidin, pilih yang baik agamanya, maka perlakuannya akan tetap baik. Jangan pilih karena hartanya, nanti dapat yang miskin. Paham? Banyak kan orang niat dapat orang kaya ternyata miskin. Lihat pakai mobil rental. Ya memang kita boleh materi, tapi jangan isi kepalanya harus dapat pasangan yang banyak uang. Dapat suami kaya bukan berarti bahagia. Disiksa sama mertua, disiksa sama suami. Tidak boleh makan kalau belum kerja, kan susah. Kalau kita miskin, kapanpun kita mau sendok, tidak ada yang marah kan? Karena kita sama-sama merasakan pahitnya. Jadi jangan bercita-cita dapat suami kaya. Bercita-cita dapat suami yang soleh, yang agamanya baik, yang paham agama, supaya ada yang menasehati. Tapi memang tidak semua yang kita mau akan dikasih oleh Allah. Kadang kita diuji dengan laki-laki yang tidak sholat. Nauzubillah. Ada kakak kalian begitu dia diuji, tolibat, dapat suami tidak sholat. Nauzubillah. Karena itu istikharah. Jangan takut istikharah. Lebih baik pisah sebelum menikah ketimbang pisah setelah menikah. Tidak apalah sakit sebulan 2 bulan, tidak apa-apa. Tapi bahagia bertahun-tahun kan, sampai akhir hayat. Paham? Jangan takut istikharah. Nanti tidak cocok, tidak jadi. Tidak apa-apa, tidak jadi timbang jadi terus, berantem terus. Istikharah. Jangan kenalan lewat Facebook, chat lewat akhirnya apa, lama-lama cinta karena sering chat, tidak tahunya kafir, nauzubillah. Karena ada kejadian yang begitu, ya enggak? Nah, jadi hati-hati karena lewat media. Nanti tampangnya gagah di Facebook, ketemu-ketemu, ternyata bulan itu indah dari jauh begitu dekat. Paham? Nah, itu masih segi wajah, belum perilaku. Fayashrabu, beliau minum dari bekas bibir saya. Ya, kalau kita pelajari bagaimana rumah tangga Rasulullah, beliau adalah laki-laki paling romantis. Tidak perlu kita belajar gimana romantisnya orang kafir, orang barat. Lihat bagaimana rumah tangga Rasulullah, maka di sana ada keromantisan.
wa ata'arruku arqa, saya menggigit daging, wa ana haidun, dan saya sedang haid. Summa unawiluhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya kasih lagi ke Rasul. Ini Siti Aisyah luar biasa. Oh ya, ini akhadul lahma minal arqi, dari akarnya. Maka diletakkanlah bibir beliau di bekas gigitan saya. Wa qaluhu wa ta'arraqu arqa ay akhadul lahma, saya mengambil atau menggigit daging minal arqi bi asnani, dengan gigi. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dari beliau juga beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Jadi Rasulullah itu tinduk bergelak-gelak di kamar saya, artinya di pangkuan, riwayat yang lain ya. Dan saya sedang haid, lalu beliau baca Al-Qur'an. Jadi tidak apa-apa kita mendengar bacaan Al-Qur'an walaupun kita sedang haid. Yang penting tidak baca Quran. Kalau ngulang dalam hati. Summa bayana jalla jalaluhu fil ayatil karimah annahu la yajuzu ayatiya zawju zawjatahu wa hiya haidun. Kemudian Allah yang Maha Tinggi menjelaskan dalam ayat yang mulia bahwasanya tidak boleh seorang suami kepada istrinya, artinya mendatangi istrinya ketika haid. Paham mendatangi? Ya, tanda petik. Faizan qata adam haid, kalau sudah putus darah haid, wagta salat, lalu sudah mandi istri, jazalahu ayyaqrabaha, boleh untuk dekat minal makani ladzi amarahullah ta'ala, di tempat yang Allah berintahkan ayat tiaha, untuk mendatangi istri minhu, dari suami. Wal aslu fil haidi minas sunnati nabawiyyati iddatun ahadis. Adapun dasar haid, artinya dalil tentang haid dari sunnah Nabi, itu banyak sekali hadis. Minha, diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaisyin radhiyallahu anha, dari Fatimah binti Hubais, faiza aqbalatil haidatu fatrukis shalah, kalau kamu didatangi oleh haid, tinggalkanlah sholat. Jadi tidak boleh sholat kalau sedang haid. Faiza zahaba qadruha faghsili, kalau sudah pergi itu haid sesuai dengan ukurannya, mandilah angkid dama, dari darah, wasolli, kemudian sholat. Hikmatu minal haid, hikmah kenapa kita haid. Ilam wafaqani Allahu wa iyyaka, semoga Allah berikanmu taufik dan kepadaku dan kepadamu, amin. Anal haidha syai'un katabahul khaliqul jalla jalaluhu, sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang Allah sudah tentukan, yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia, wa ta'alat azamatu, dan tinggi keagungannya, ala banati Adam, ini dipilih perempuan, ikhtiaron, sebagai ikhtibaran, sebagai ikhtibar, perumpamaan atau pelajaran, dan ibtilaan sebagai bala. Sakit apa enggak haid? Ya sakit-sakit gitu, tapi ada yang keras juga sakitnya ya. Ini yang keras periksa ke dokter, bahaya. Karena kalau sudah sangat sakit berarti ada alamat tidak baik dalam rahim. Wamtihanan, sebagai ujian bagi kita perempuan. Banyak kurang-kurang kita mengendalikan diri. Kalau lagi haid itu tidurnya Masya Allah ya. Kalau libur jam 9 belum bangun, bolak-balik terus, malas sudah. Enaknya emang tidur kalau lagi haid. Kerja juga malas walaupun sudah tidak banyak keluar, ya enggak. Intinya mau kita santai sudah kalau lagi haid. Padahal banyak hal yang bisa diperbuat tapi kita malas. Nah itu ujian.
Wa qad sabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haidi inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sungguhnya perkara ini yaitu haid Allah tuliskan kepada anak perempuan dari Bani Adam. Jadi khusus kita. Tidak ada laki-laki haid. Sanian nifas. Nah, ini masih pelajaran pertama ya. Yang kedua adalah darah nifas. Ta'rifun nifas, pengertian nifas. An-nifasu huwa damul kharju ba'da faragir rahim minal hamli. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah berpisah dari rahim ketika hamil, artinya setelah melahirkan. Entah melahirkannya itu berupa darah atau berupa daging atau gumpalan daging atau manusia kurang sempurna ataupun sempurna, itu semua namanya melahirkan. Jadi kalau bahasa kita nyelau ya, keguguran atau kedarahan itu juga namanya melahirkan, tetap dihitung nifas darah yang keluar setelahnya. Syarh ta'rif, penjelasan tentang pengertian nifas tadi. An-nifasu huwa zalika damul ladzi yakhruju ba'da faragi rahimi min hamli. Jadi nifas itu darah yang keluar setelah selesai dari rahim, artinya setelah melahirkan dari hamil. Wa in kana al-mauludu 'alaqatan, walaupun yang dilahirkan adalah segumpal darah. Al-mugotan atau berupa daging. Qalat qabilatun anha mabda'u khalqi Adam. Jadi itu adalah awal daripada penciptaan anak Adam. Wa yakfi ikhbaru qabilatin wahidatin, cukuplah pemberitaan satu kali saja, satu kali diterima. Wala budda fi damil mazkuri, tidak boleh tidak atau harus pada darah yang sudah disebut tadi, hatta yakuna nifasan, sehingga dia jadi nifas. Ayakuna kharijan ba'dal wiladah, harus nifas itu keluar setelah melahirkan. Ay qabla mudhi'il khamsata asyara yawma minha, sebelum berlalu 15 hari. Wa illa falaisa binifasin, kalau tidak maka dia tidak nifas. Wa inna huwa haid, itu namanya haid. Wa sumiya nifasu nifasan, dinamakan dia nifas, dinamakan nifas itu dengan nifas li khurujihi ba'dan nafsi, karena dia keluar setelah adanya jiwa yang keluar. Ya, manusia itu kan jiwa, makanya namanya nifas. Wal aslu fi nifasi hadisun Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana tinufasa ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang nifas pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taq'udu arba'ina yauman, biasanya berlangsung 40 hari atau arba'ina lailatan atau 40 malam. Itu yang biasa. Tapi ada juga orang sekejap mata, tapi jarang yang sekejap ini. Ada yang 60 hari. Wa fi hadzal hadis dalilun li ghalibin nifas, hadis ini menunjukkan kebiasaan nifas. Wa annahu arba'una yauman, dan nifas itu 40 hari. Wa amma aqalluhu fa huwa lahza, adapun paling sedikit nifas itu sekejap mata. Berapa detik? Ya, kalau kita ngedipin mata berapa detik? Dapat 1 detik, 2 detik? Masa ada dapat sedetik? Dapatlah. Nah, mungkin 2 detik ya. Kan kita kejapkan mata, lihat lagi. Ya, coba saja tes. Wa aksaruhu situna yauman, paling banyak 60 hari. Wa sayatil hadisu anha insyaallah, akan datang hadisnya. Salisan, yang ketiga darah istihadah.
Ta'riful istihadah, pengertian istihadah. Al istihadah damun yakhruju min adna rahim. Jadi kalau istihadah itu keluar dari rahim yang terdekat. Fi ghairi ayamil haid, pada selain waktu haid wan nifas dan nifas. Syarh ta'rif. Ada musalisu, darah yang ketiga, wal akhiru, dan yang terakhir, minad dima, dari darah-darah, al kharijati minal farj, yang keluar dari hanuk. Huwa damul istihadah, yaitu darah istihadah. Wa yuqalu lahu damul fasadin, dinamakan juga darah istihadah dengan darah rusak, haidon. Wa huwa damun yakhruju min adna rahim, darah yang keluar dari rahim bagian paling bawah atau yang terdekat. Bi khilafil haid, beda dengan haid, fa innahu yakhruju min asal rahim, darah yang keluar dari ujung. Fa yakhruju fi ghairi ayamil haid wan nifas, darah istihadah keluar selain hari-hari haid dan nifas. Ay anna damal istihadah huwa ma'ada damil haid wan nifas, bahwasanya darah istihadah adalah darah selain darah haid dan nifas. Wa makna zalika, dan maknanya adalah anna kulla damin lam nahkum alaihi, bahwasanya setiap darah yang tidak kami hukumkan padanya bi annahu damun haidin, tidak darah haid, walam tahkum alaihi bi annahu damun nifas, tidak pula dihukum darah nifas, fa innahu yakunu damal istihadah, berarti dia adalah darah istihadah. Tajibu lahu ahkamul lati sayati zikruha, wajib baginya hukum-hukum yang akan datang penjelasannya. Al aslu fil istihadah, dalil tentang istihadah. Al aslu fi ahkam istihadah iddatun ahaditsa minha, asal atau dalil dari hukum istihadah itu banyak hadis, di antaranya al awalu an Fatimata binti Abi Hubaisyin anha kanat tustahadu, bahwasanya beliau istihadah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana damul haid fa innahu damun aswadun yu'rafu." Kalau darah haid, dia adalah darah yang hitam, itu sudah dikenal. Artinya sudah kita kita kuasailah. Idza kana zalika fa amsiki anis shalah. Kalau rupanya hitam, maka tahan diri dari salat. Artinya jangan salat. Fa iza kana akhar, kalau darah yang lain, fa tawaddui, maka berwuduklah kamu, wa sholli, dan salatlah kamu. Fa inna ma huwa irqun, itu adalah istihadah. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjelaskan farqa baina damil haid, perbedaan antara darah haid, wal istihadah min khilali tamyiz, dan istihadah dari sela-sela penjelasan baina dima, antara darah-darah. Pada mal istihadah juga yiru damal haid, kalau darah istihadah itu berubah dari darah haid. Wa damal istihadah yakhruju min irkin, darah istihadah itu keluar dari al-azil bil aini muhmalah, yaitu dari rahim yang terdekat. Yuqalu azil, namanya azil bil aini muhmalah, tanpa titik. Fakasriza, baris bawahkan zanya mu'jamah yang bertitik. Bi khilafi damil haid fa innahu yakhruju min iqri rahim, kalau haid itu dari dasar rahim. Asani, yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaisyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Hubais datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, dia berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu, saya perempuan yang diistihadahkan. Saya perempuan yang istihadah, fala athuru, maka saya tidak suci. Pada usalah, apakah saya harus meninggalkan sholat? Faqala Rasulullah SAW, la, tidak. Inna mazalika irkun, itu adalah istihadah. Walaysa bil haidah, itu bukan haid. Faiza akbaratil haidatu, kalau kamu dijumpai oleh haid, fatrukis sholat,
Jadi kalau haid datang, tinggalkan sholat. Fa idza zahaba qadruha, kalau sudah habis masanya, faghsili inda dam, angkidam. Kalau sudah habis masa haidnya, mandilah dari darah tersebut, washolli dan sholatlah. Fal hadisu dalilun ala anna mar'ata iza mayyazat damal haid min dam istihadah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya perempuan kalau bisa membedakan mana darah haid mana darah istihadah, ta'udu damal haid, maka terhitung darah haid, wa ta'malu ala ikbalhi wa idbarihi, dia harus mengamalkannya ketika dijumpai ataupun sudah selesai haidnya. Fa iza qada qadruhu, kalau sudah selesai ukuran haidnya, igta salat anhu, mandilah dari darah haidnya. Summa shara hukmu dalam istihadah, kemudian jadilah dia darah istihadah. Jadi kalau selesai darah haid mandi, kalau masih darah keluar berarti itu darah istihadah. Kalau sudah tiba waktu kita mandi. Hukmul hadas, maka dia hukumnya sama dengan hadas istihadah itu. Fatawaddu likulli sholatin, maka berwudulah setiap sholat. Kama sayati tafsiru, sebagaimana akan datang perincian tentang istihadah. Iza arafta ma taqaddama, kalau kamu sudah tahu apa yang sudah lewat. Fa'lam, maka ketahuilah anna dama kharija minal farji la yakhlu, bahwasanya darah yang keluar dari hanuk la yahlu, tidak sunyi, illa ayakuna wahidan min hadhihi salasah, kecuali salah satu dari darah yang tiga. Imma ayakuna damal haid au nifasin au istihadah, bisa darah haid, nifas atau istihadah. Ya Allah, sebentar.